Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ulfa Kamila Tunuha, NPM 21150288, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah. Di sini izinkan saya untuk menceritakan isi dari film Fatih 1453. Dikatakan bahwa penaklukan Konstantinopel merupakan salah satu peristiwa terbesar sepanjang sejarah manusia. Kota yang diklaim oleh penguasanya tidak akan mampu ditembus, bahkan oleh bayangan musuh sekalipun, mengalami perpindahan otoritas dari Bizantium atau Romawi Timur ke otoritas Ottoman, Turki Utsmani pada tahun 1453. Film Fatih 1453 ini mengisahkan tentang proses perebutan kota Konstantinopel yang selama ribuan tahun selalu kokoh dan tidak tersentuh oleh musuh yang mencoba untuk merebutnya. Ingin mengetahui jalan ceritanya secara lebih detail? Langsung saja simak lebih lanjut paparan berikut ini. Film Fatih 1453 mengisahkan tentang hadis Nabi. Film ini diawali oleh adegan di masa kenabian Muhammad SAW. Abu Ayyub dalam sebuah pertemuan mengatakan sebuah hadis. Hadis tersebut berbunyi, "Kalian pasti akan membebaskan Konstantinopel. Sehebat-hebat amir, panglima perang adalah amirnya, dan sekuat-kuatnya pasukan adalah pasukannya." Hadis riwayat Ahmad. Sejak saat itulah banyak sultan maupun panglima perang kaum muslim mencoba mewujudkan hadis tersebut, tetapi selalu gagal hingga sampai pada pemerintahan Sultan Mehmed II dari dinasti Turki Utsmaniyah. Kemudian rencana untuk menaklukkan Konstantinopel. Film kemudian berlanjut pada abad ke-15 di mana Sultan Mehmed II naik tahta pada tahun 1444 pada umur yang sangat belia, yaitu 12 tahun. Sultan Mehmed II yang kemudian bergelar Muhammad Al-Fatih dikenal sebagai sultan yang baik serta taat beribadah. Sultan Mehmed sangat terinspirasi pada hadis Nabi tentang penaklukan kota Konstantinopel. Beliau bersama para pemuka Kesultanan Turki Utsmaniyah kemudian menyusun berbagai rencana seperti menyiapkan tentara, amunisi hingga mengajak damai berbagai kerajaan Eropa agar tidak mengganggu rencana penaklukan. Selanjutnya persiapan pasukan Kesultanan Turki Utsmaniyah. Terdapat alasan mengapa sejak zaman Nabi hingga era Kesultanan Turki Utsmani sangat sulit untuk mewujudkan hadis penaklukan Konstantinopel. Sebabnya adalah tembok tebal, pertahanan efektif, hingga sebuah penghalang disebut Golden Horn yang mencegah kapal Turki untuk menjangkau benteng. Menghadapi rintangan yang sulit, Sultan Mehmed II segera mempersiapkan pasukan besar sejumlah 130.000 orang dilengkapi dengan meriam raksasa buatan Orban dan puluhan kapal. Selanjutnya kekalahan di awal perang. Setelah semua persiapan telah rampung, Sultan Mehmed beserta panglima dan pasukannya berangkat dari Ankara ke Konstantinopel. Mereka di depan benteng dan memulai pengepungan pada 6 April 1453. Sebelum menyerang, Sultan Mehmed II berunding dengan Raja Konstantinopel, yaitu Konstantin XI, agar menyerahkan benteng agar tidak terjadi pertumpahan darah. Akan tetapi Konstantin menolak ajakan Mehmed sehingga perang tak terelakkan. Karena perundingan menemui jalan buntu, Mehmed segera memerintahkan tentaranya untuk menyerang benteng. Pada awal pengepungan, mereka sempat berhasil menjebol benteng, namun segera dipukul mundur oleh pasukan Konstantinopel. Korban jiwa yang menggunung di pihak Turki membuat moral pasukan turun. Selanjutnya strategi yang di luar nalar. Pengepungan sudah berjalan lebih dari 40 hari dan belum ada tanda-tanda untuk berhasil. Sultan Mehmed yang menolak menyerah kemudian melakukan sesuatu yang di luar nalar.
Beliau memerintahkan pasukannya untuk membawa kapal melintasi daratan agar bisa melewati rantai penghalang di Teluk Golden Horn. Rintangan seperti bentangan bukit serta hutan tak menyurutkan niat pasukan Turki Utsmani untuk memindahkan kapal perang. Kerja keras Sultan dan pasukannya membuahkan hasil manis karena sebanyak 70 kapal perang telah berjajar rapi di Selat Bosporus dan siap memborbardir benteng. Melihat strategi di luar logika ini, pihak pasukan Konstantinopel panik dan mulai mempersiapkan pertahanan di bagian benteng yang rentan tertembus. Sebelum memulai serangan, Sultan Mehmed II memimpin sholat subuh berjamaah dengan seluruh pasukannya. Setelah itu, Sultan berpidato untuk membakar semangat tentara Turki karena kemenangan sudah di depan mata. Selanjutnya, kemenangan bersejarah. Kemudian pada pagi hari, serangan yang menentukan akhirnya tiba. Meriam raksasa kembali ditembakkan dan berhasil menjebol benteng Konstantinopel. Ratusan tentara Utsmani segera menyerbu dan menyerang tentara Konstantinopel di dalam benteng. Komandan pasukan Turki, yaitu Hasan Ulubat, berhasil mengalahkan pimpinan pasukan Konstantinopel, Giustiniani. Setelah itu, Hasan menancapkan bendera Utsmani di puncak benteng yang menandai runtuhnya Konstantinopel. Tanggal 29 April 1453 menandai kemenangan bersejarah Kesultanan Turki Utsmaniyah atas Kerajaan Konstantinopel. Kota Konstantinopel pun berganti nama menjadi Istanbul dan Sultan Mehmed II segera membuat pengumuman bahwa setiap warga kesultanan berhak menjalankan agama yang dianutnya. Penaklukan Konstantinopel lewat film epik Fatih 1453 berisi pelajaran antara lain, tetap giat berusaha walaupun telah alami berbagai kegagalan, serta percaya Tuhan akan membantu hambanya yang pantang menyerah dan taat beribadah kepadanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.